Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadiqul Fajri, peserta Latsar CPNS Angkatan 59. Dalam video ini, saya akan mereview materi tentang isu-isu kontemporer yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Salman Lumendong MM, di mana materi isu-isu kontemporer ini merupakan materi lanjutan dari materi wawasan kebangsaan, di mana pada mata pelatihan kami diberikan materi mengenai apa-apa saja isu yang sedang terjadi di Indonesia yang dikaitkan dengan konteks Belanda. Selamat menyaksikan. Dalam proses pembelajaran, kami banyak berdiskusi tentang isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia, seperti isu ibu kota negara yang baru, isu tambang liar, ada juga radikalisme yang mengancam, narkoba, dan lain sebagainya. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Untuk menghadapi segala perubahan tersebut, maka seorang ASN harus memiliki 6 modal, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan atau adversity, modal etika dan moral, dan modal kesehatan fisik dan rohani. Mari kita bahas satu-satu dari 6 modal tersebut. Yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Modal intelektual tidak selalu ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang tinggi, namun tingkat pendidikan formal yang tinggi sangat menunjang untuk membentuk kebiasaan berpikir atau budaya akademik. Modal yang kedua adalah modal emosional, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan ASN dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Kemudian modal yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Modal sosial ditunjukkan untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama dan hubungan interpersonal dan mendukung kesuksesan mereka, khususnya kesuksesan sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat. Yang keempat adalah modal ketabahan atau adversity. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam berorganisasi. Paul Stoltz membedakan 3 tipe manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang pertama adalah tipe quitter. Quitter yaitu orang yang melarikan diri ketika menghadapi masalah dan tidak ingin menghadapinya. Tipe yang kedua adalah tipe camper, yaitu orang yang ketika menghadapi masalah, ia tetap berusaha untuk mengatasinya, namun tidak dengan sepenuh hati. Dan tipe yang ketiga adalah tipe climber, yaitu orang yang ketika menghadapi masalah, ia pantang menyerah dan menghadapinya dengan kesungguhan. Dan modal yang kelima yang harus dimiliki adalah modal etika dan moral. Kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus ditetapkan dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka terdapat 4 komponen modal etika dan moral itu, yaitu integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Dan modal yang terakhir dalam menghadapi perubahan adalah modal kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani. Lalu kemudian badan yang tidak sehat juga akan membuat semua modal yang kami sebutkan tadi itu tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Secara umum, isu itu dapat dibagi dalam 3 kategori berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu isu saat ini, isu yang berkembang, dan isu potensial.
Isu saat ini atau disebut juga current issue merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Adapun isu berkembang atau emerging issue merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah isu potensial. Adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, misalnya instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen dan sebagainya, yang kemudian mengidentifikasi adanya kemungkinan merebaknya isu yang dimaksud di kemudian hari. Terdapat beberapa teknik dalam menganalisa isu, diantaranya adalah yang biasa digunakan adalah teknik lapisan isu, yaitu menetapkan rentang penilaian dari scoring 1 hingga 5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Beberapa alat bantu dalam menganalisa isu diantaranya adalah mind mapping, fishbone diagram, dan juga menggunakan analisis SWOT. Demikian review kami terkait dengan materi isu-isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.